Apakah Anda merasa seperti bekerja keras tapi tetap tidak bisa mengejar kebutuhan hidup? Mungkin gaji habis untuk sewa atau cicilan, belum lagi godaan kopi kekinian dan promo layanan digital yang bikin dompet menipis tanpa terasa. Jangan panik, fenomena ini dikenal sebagai orang miskin baru, istilah yang menggambarkan generasi yang terjebak dalam lingkaran biaya tinggi, utang, dan gaya hidup serba instan. Tapi tenang, video ini akan membahas tanda-tanda yang mungkin Anda alami, lengkap dengan solusi untuk keluar dari jebakan ini. Yuk, simak! 1. Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar. Pernah merasa gaji Anda seperti ninja, datang lalu menghilang? Itu mungkin karena sebagian besar pendapatan Anda tersedot untuk kebutuhan pokok, seperti sewa atau biaya hidup. Bahkan, bagi banyak orang, menyisihkan untuk tabungan terasa seperti misi mustahil. Kalau Anda masih tinggal dengan orang tua, bisa jadi itu bukan pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan di tengah biaya hidup yang menggila. Masalah lainnya, banyak yang hidup tanpa dana darurat. Akibatnya, satu kejadian tak terduga seperti motor mogok atau tagihan medis bisa mengancam kestabilan keuangan. Tanpa cadangan ini, hidup terasa seperti berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Sekali terpeleset, jatuhnya bisa langsung ke dasar. Solusinya mulai dari langkah kecil, seperti mencatat pengeluaran dan menetapkan anggaran bulanan. Kurangi belanja yang enggak penting dan sisihkan dana darurat sedikit demi sedikit. Ingat, lebih baik mulai kecil sekarang daripada tidak sama sekali. 2. Tidak memiliki aset produktif. Coba cek, apa yang Anda miliki saat ini lebih banyak jadi beban atau justru menghasilkan? Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa punya rumah atau kendaraan berarti kaya. Padahal seringkali biaya perawatan dan cicilannya malah bikin kantong bolong. Aset yang produktif itu seperti karyawan yang bekerja untuk Anda. Misalnya properti yang menghasilkan uang sewa atau investasi di saham yang mendatangkan dividen. Yang sering terjadi, uang lebih sering habis untuk konsumsi daripada diinvestasikan ke sesuatu yang bernilai tambah. Misalnya, beli gadget terbaru setiap tahun atau makan di restoran mahal tanpa berpikir panjang. Bukannya nggak boleh menikmati hidup, tapi coba bayangkan kalau uang itu diputar ke aset yang bisa berkembang biak. Solusinya, mulailah belajar tentang investasi yang sesuai kemampuan Anda, seperti reksadana atau emas. Jangan lupa bedakan antara aset dan liabilitas. Aset menambah uang ke kantong Anda, liabilitas justru mengurasnya. Ingat, nggak harus mulai besar, yang penting konsisten. 3. Ketergantungan pada utang. Utang itu seperti kopi manis, rasanya nikmat di awal, tapi kalau kebanyakan bisa bikin jantung keuangan berdebar-debar. Banyak orang, terutama generasi baru, terjebak dalam utang atau konsumsi. Dari cicilan gadget terbaru hingga kartu kredit yang digunakan tanpa pikir panjang, akhirnya utang malah menjadi beban yang terus menumpuk. Yang lebih parah adalah skema bayar nanti yang sekarang populer. Rasanya praktis, tapi sebenarnya Anda membayar lebih mahal karena bunga dan biaya tersembunyi. Akibatnya, gaji baru masuk langsung hilang untuk membayar cicilan ini itu. Belum lagi kalau terlambat bayar, denda menanti menambah beban keuangan. Solusinya, stop anggap utang sebagai solusi pertama, fokus untuk menabung dan hidup sesuai kemampuan. Jika memang harus berutang, prioritaskan untuk kebutuhan produktif seperti pendidikan atau bisnis, bukan konsumsi. Jangan lupa, pelajari cara melunasi utang dengan strategi seperti snowball method agar utang cepat berkurang. 4. Pendapatan tidak mengimbangi inflasi. Pernah merasa harga barang makin mahal, sementara gaji terasa seperti jalan di tempat? Selamat datang di dunia di mana inflasi selalu selangkah lebih cepat dari penghasilan Anda. Barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, transportasi, hingga layanan kesehatan terus naik, dan daya beli perlahan terkikis. Akhirnya, uang yang dulunya cukup untuk belanja sebulan, sekarang hanya bertahan 2 minggu. Masalah ini semakin rumit jika Anda tidak memiliki sumber pendapatan tambahan. Dengan inflasi yang melonjak, mengandalkan satu sumber penghasilan saja rasanya seperti berenang melawan arus. Susah maju, bahkan bisa terseret mundur.
Solusinya, saatnya berpikir kreatif. Cari peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, misalnya lewat pekerjaan sampingan, jualan online, atau investasi kecil-kecilan. Jangan lupa upgrade keterampilan agar Anda bisa meminta kenaikan gaji atau berpindah ke pekerjaan dengan bayaran lebih baik. Ingat, melawan inflasi butuh strategi aktif, bukan cuma pasrah. 5. Ketergantungan pada gaya hidup digital. Gadget di tangan, segala hal terasa mudah, belanja, pesan makanan, bahkan bayar tagihan. Tapi, tahukah Anda bahwa gaya hidup serba digital ini sering jadi penyebab bocor halus keuangan? Transaksi non-tunai memang praktis, tapi karena tidak melihat uang fisik berpindah, Anda jadi nggak sadar sudah habis berapa banyak. Apalagi kalau ada tambahan biaya pemrosesan digital yang diam-diam menyedot saldo. Lalu, ada juga gaya hidup berbasis layanan, seperti langganan aplikasi, transportasi online, atau layanan sewa barang. Semuanya tampak ringan karena bayarnya bulanan, tapi jika dijumlahkan, ternyata bisa setara atau lebih mahal dibanding membeli barangnya langsung. Ujung-ujungnya, Anda punya banyak tagihan tanpa memiliki barang jangka panjang. Solusinya, kurangi penggunaan layanan yang tidak terlalu esensial. Misalnya, pikir 2 kali sebelum langganan aplikasi yang jarang digunakan atau bayar transportasi online jika bisa jalan kaki atau naik kendaraan umum. Manfaatkan teknologi untuk hal produktif, seperti belajar keterampilan baru atau mencari peluang bisnis, bukan sekadar konsumsi. Jadi, bukan teknologinya yang salah, tapi cara kita menggunakannya. 6. Minimnya fokus pada masa depan. Siapa sih yang nggak tergoda dengan hidup YOLO atau you only live once? Rasanya enak menikmati hidup sekarang, nongkrong di kafe kekinian, beli barang-barang hits, atau liburan ala selebgram. Tapi masalahnya, kalau semua uang habis untuk kepuasan instan, bagaimana dengan masa depan? Pola pikir ini membuat Anda lupa bahwa pengeluaran kecil tapi konsisten, seperti kopi harian atau belanja impulsif, lama-lama jadi lubang besar di keuangan. Akibatnya, tabungan untuk masa depan jadi nihil. Tanpa sadar, Anda melewatkan investasi jangka panjang, padahal itu yang sebenarnya bisa menjamin hidup lebih nyaman di kemudian hari. Kalau terus begini, Anda akan terjebak dalam siklus gaji masuk, habis lagi, tanpa ada progres nyata. Solusinya, mulailah memprioritaskan masa depan. Buat rencana keuangan jangka panjang yang meliputi tabungan, investasi, dan dana pensiun. Untuk pengeluaran kecil, gunakan aturan sederhana seperti aturan 30 hari sebelum membeli barang non-esensial. Nikmati hidup, tapi jangan lupa sediakan bantal untuk hari esok, karena masa depan juga layak diperjuangkan, kan? 7. Kurangnya keterampilan berkualitas tinggi. Zaman sekarang, punya ijazah saja nggak cukup. Dunia kerja terus berkembang, dan kalau keterampilan Anda tidak ikut berkembang, bersiaplah tergeser. Banyak orang hanya mengandalkan keterampilan seadanya, seperti pekerjaan rutin yang tidak membutuhkan kemampuan khusus. Akibatnya, peluang karier jadi terbatas, dan penghasilan pun stagnan. Lebih parah lagi, tanpa keterampilan berkualitas tinggi, pekerjaan Anda lebih rentan tergantikan oleh teknologi. Perusahaan sekarang lebih memilih tenaga kerja yang bisa memberikan nilai tambah, seperti menguasai analisis data, coding, atau manajemen proyek. Jadi kalau Anda tidak punya keterampilan yang relevan, masa depan karier Anda bisa terancam. Solusinya, investasi pada diri sendiri adalah investasi terbaik. Mulailah belajar keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti kemampuan teknis, manajerial, atau kreatif. Banyak kursus online gratis atau murah yang bisa membantu Anda meningkatkan nilai diri. Dengan keterampilan yang lebih baik, peluang kerja dan penghasilan Anda pasti ikut meningkat. Ingat, semakin banyak Anda tahu, semakin banyak pintu rezeki yang terbuka. 8. Beban finansial antar generasi. Bagi banyak orang, mendukung kebutuhan orang tua bukan cuma bentuk bakti, tapi juga kewajiban. Masalahnya, kalau kondisi finansial Anda sendiri sudah pas-pasan, ini bisa jadi beban tambahan yang menguras energi dan dompet. Generasi baru seringkali harus menanggung pengeluaran rumah tangga, seperti biaya hidup orang tua,
tagihan kesehatan, atau bahkan utang keluarga yang tertinggal. Akibatnya, rencana keuangan pribadi, seperti menabung atau investasi, jadi sulit terlaksana. Anda terjebak antara ingin membantu keluarga dan berusaha memperbaiki kondisi finansial sendiri. Kalau tidak diatur dengan baik, situasi ini bisa menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Solusinya, komunikasi adalah kunci. Bicarakan dengan keluarga tentang kondisi keuangan Anda dan ajak mereka mencari solusi bersama, misalnya dengan membagi tanggung jawab atau mencari sumber pendapatan tambahan. Jangan lupa, tetap sisihkan untuk diri sendiri, karena membantu orang lain lebih mudah jika Anda sudah stabil secara finansial. Ingat, bakti kepada keluarga itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan masa depan Anda sepenuhnya. 9. Kurangnya lingkungan yang mendukung. Pernah dengar pepatah, Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Lingkungan sosial punya pengaruh besar terhadap pola pikir dan keputusan finansial Anda. Kalau Anda dikelilingi orang-orang yang tidak punya tujuan atau lebih fokus pada konsumsi dibanding investasi, Anda bisa ikut terjebak dalam pola hidup yang sama. Masalahnya, tanpa contoh positif atau dorongan dari sekitar, motivasi untuk berkembang jadi lebih sulit. Lingkaran sosial yang tidak mendukung seringkali membuat Anda merasa stagnan, bahkan pesimis soal peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Solusinya, mulailah membangun jaringan dengan orang-orang yang punya visi serupa, mereka yang ingin tumbuh dan berkembang. Ikut komunitas, seminar, atau grup diskusi yang membahas pengembangan diri atau literasi finansial. Lingkungan yang positif tidak hanya memberikan inspirasi, tapi juga motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Ingat, dikelilingi orang-orang yang mendukung adalah langkah besar menuju kesuksesan. Jadi apa yang bisa Anda lakukan untuk keluar dari jebakan orang miskin baru ini? Jangan khawatir, tidak ada jalan pintas, tapi ada langkah-langkah nyata yang bisa membawa perubahan. Inilah saatnya mengambil kendali atas keuangan dan hidup Anda, mulai dengan mengubah pola pikir dan prioritas. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Berikut caranya. 1. Mengubah pola pikir dan prioritas. Fokuslah pada masa depan, bukan hanya kenikmatan instan. Alih-alih menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak perlu, coba alokasikan untuk investasi atau pengembangan keterampilan baru yang akan memberikan keuntungan jangka panjang. Setiap keputusan keuangan adalah investasi, jadi pastikan Anda membuat pilihan yang bijak. 2. Meningkatkan literasi finansial. Pahami konsep dasar seperti aset, liabilitas, dan pentingnya dana darurat. Semakin Anda memahami cara kerja uang, semakin mudah untuk membuat keputusan yang menguntungkan. Jangan takut untuk belajar tentang instrumen keuangan, karena pengetahuan adalah kekuatan terbesar Anda. 3. Menyesuaikan gaya hidup. Kurangi ketergantungan pada gaya hidup berbasis layanan yang menguras dompet. Lebih baik punya barang yang bisa dipakai dalam jangka panjang daripada terus-terusan bayar sewa atau cicilan. Investasi pada barang atau aset yang akan memberikan nilai lebih di masa depan. 4. Membangun jaringan positif. Bergaul dengan orang-orang yang memotivasi Anda untuk terus berkembang. Lingkungan yang mendukung akan memberi semangat baru dan membuka banyak peluang. Jangan ragu untuk mencari teman yang memiliki visi serupa, karena perjalanan menuju kesuksesan akan terasa lebih ringan dengan teman sejalan. 5. Menggunakan teknologi secara strategis. Gunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan potensi pendapatan Anda. Belajar hal-hal baru, mencari peluang investasi online, atau bahkan mulai bisnis sampingan. Teknologi adalah alat yang bisa membantu Anda mengubah kehidupan finansial. Jadi, mulailah dari sekarang. Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya, tapi setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera di masa depan. Jangan tunggu sampai semuanya terasa terlambat. Ayo, bangun masa depan lebih cerah mulai hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.